Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Lowongan Kesehatan. Channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Nah, kali ini kita akan menginformasikan mengenai beberapa rumah sakit ya. Ada 3 rumah sakit. Yang pertama ada Rumah Sakit Trihasri yang ada di Jalan Mangunsidi nomor 82 Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Kemudian yang kedua ada RSI Aminah Sumpiyuh ya di Jalan Raya Kebonkuro nomor 37 Kecamatan Sumpiyuh, Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada Rumah Sakit Sentra Cibinong yang ada di Cibinong, Bogor. Nah, buat teman-teman semua yang sekiranya dekat dengan rumah sakit ini atau yang berminat di rumah sakit ini dan ada posisi yang dibutuhkan, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang serta dapat memberikan informasi kepada teman-teman yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya, siapa tahu ada posisi yang dibutuhkan. Nah, di sini kita juga akan menginformasikan mengenai lowongan yang ada di rumah sakit ini ya. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman mungkin ada yang pernah menanyakan kepada kita mengenai apa yang kita share di YouTube ya. Jadi ada di YouTube ada yang rumah sakitnya sama ya. Jadi pernah di-share kembali. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu bahwa kita men-share karena memang ada lowongan kembali yang dibuka oleh suatu rumah sakit ini ya. Jadi suatu rumah sakit yang kita share itu sedang membuka lowongan kembali, maka kita akan men-share kembali lowongan tersebut walaupun dengan rumah sakit yang sama begitu. Jadi mungkin untuk informasinya akan berbeda ya lowongan yang dibuka oleh rumah sakit tersebut. Nah, oke, kita langsung saja untuk membahas untuk yang pertama yaitu lowongan di Rumah Sakit Trihasri ya di Surakarta. Nah, untuk mengetahui informasinya silahkan teman-teman langsung masuk saja ke website dari Rumah Sakit Trihasri ya. Di sini dengan website rstriharsi.com ya. Atau teman-teman tinggal masuk saja di sini di RS Triharsi ya. Nanti maka akan ada pilihan yang paling utama ya di rstriharsi.com ya. Silahkan ketik yang pertama saja di sini ya untuk informasinya. Kemudian teman-teman maka akan menuju website dari Rumah Sakit Triharsi yang seperti ini. Nah, untuk informasi lowongannya sendiri ini agak rumit ya. Jadi agak harus dicari terlebih dahulu. Nah, di ini silakan teman-teman bisa melihat di sini untuk berita ya. Di sini di berita maka nanti akan ada tampilan untuk informasi lowongannya ya. Di ini untuk informasi lowongannya telah diumumkan tanggal 20 Februari 2021. Nah, untuk informasinya tinggal teman-teman klik saja di sini ya. Di ini untuk informasinya ada 3 informasi yang dibuka ya. Sebenarnya ada lagi yaitu rekam medis ya. Jadi nanti kita akan memberikan informasi mengenai hal tersebut ya. Ada informasi mengenai radiografer dan rekam medis juga. Untuk yang pertama di sini akan menjelaskan terlebih dahulu lowongan yang dibuka di websitenya ya. Untuk yang pertama di sini ada posisi yang dibutuhkan adalah perawat bedah dengan kode PWTB ya. Untuk kualifikasinya sendiri ada pendidikan minimal D3 keperawatan, diutamakan laki-laki, dan di sini wanita juga boleh mendaftar ya, walaupun peluangnya kecil tapi ada kesempatan jika teman-teman memiliki sertifikat bedah ya. Untuk yang selanjutnya memiliki sertifikat pelatihan bedah, memiliki STR yang masih berlaku, dapat berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, jujur, teliti, dan disiplin. Dan untuk selanjutnya di sini ada perawat umum dan kode PWT ya, besar semua. Kemudian di sini pendidikan minimal D3 keperawatan, memiliki STR yang masih berlaku, dapat berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja sama secara individu maupun dalam tim, jujur, teliti, dan disiplin ya. Untuk kemudian yang selanjutnya adalah IPSRS dengan kode IPSRS. Ini untuk kualifikasinya sendiri laki-laki usia maksimal 35 tahun. Jadi untuk perempuan ini disarankan tidak untuk mendaftar ya, karena memang yang dibutuhkan adalah laki-laki. Untuk pendidikan minimal SMK atau SMA, memahami tentang bangunan dan instalasi listrik, berpengalaman di bidang minimal 1 tahun, mampu bekerja sama secara individu maupun secara tim, jujur, teliti, dan disiplin. Kemudian satpam dan kode SEC, yaitu laki-laki atau perempuan usia maksimal 35 tahun, memiliki KTA satpam dari kepolisian, mampu bekerja sama secara individu maupun dalam tim ya. Kemudian yang selanjutnya di sini informasi mengenai lowongan yang radiografer, silakan teman-teman langsung masuk saja di sini untuk ke Instagram dari
Rumah Sakit Triharsi ya, karena memang untuk informasinya sendiri di websitenya di sini ya. Jadi selanjutnya kita lihat di sini karena memang belum di share di websitenya. Jadi ini untuk informasinya sendiri yang perawat bedah, kemudian perawat umum, IPRS, Satpam sudah di-share di grup. Jadi kita akan membacakan atau memberitahukan mengenai lowongan yang terbaru, yaitu lowongan radiografer dan tenaga medis. Untuk radiografer sendiri dan kode RAD, kemudian pendidikan minimal D3 radiologi. Jadi D4 bisa mendaftar ya. Jadi buat teman-teman untuk lebih memahami informasi yang diberikan oleh HD, jadi pendidikan minimal jadi bisa D4. Jika cuma pendidikan D3 maka hanya D3 yang diperbolehkan mendaftar. Memiliki STR yang masih berlaku, menguasai MS Office dan Excel. Jadi menguasai MS Office sudah mencakup Excel ya. Dapat berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, jujur, teliti, disiplin. Kemudian yang selanjutnya ada informasi rekam medis dengan kode RM, yaitu kualifikasinya pendidikan minimal D3 rekam medis, memiliki STR yang masih berlaku, menguasai MS Office, kemudian dapat berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, jujur, teliti, dan disiplin. Untuk teman-teman silakan bisa mendaftar langsung ke link ini ya, atau teman-teman tinggal ke websitenya saja yang tadi sudah saya berikan. Di sini ada informasi mengenai lowongannya ya. Jadi kita lihat ke websitenya di RS Triharsi. Di sini kita lihat di websitenya ada informasi mengenai cara untuk masuk berita ya. Jadi untuk masuknya mendaftarnya sendiri silakan teman-teman tinggal mengklik saja yang di sini ya. Jadi dan untuk informasi lebih lanjut silakan teman-teman bisa menghubungi Rumah Sakit Triharsi ya jika masih bingung ataupun mengalami kendala di informasi ini. Nah, silakan tinggal klik sini. Kemudian di sini maka akan ada tampilan untuk pengisian data pribadi atau melamar di sini. Untuk yang pertama silakan teman-teman mengetikkan posisi yang akan dilamar. Contohnya di sini ada radiografer. Kemudian kodenya untuk radiografer ini ya RAD ya. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai sama ya, jadi nggak sama antara ini sama ini ya. Jadi ini yang rad ya, jadi silahkan isi sesuai dengan kode yang tertera. Silahkan kemudian selanjutnya di sini saya contohkan perawat saja ya. Jadi di sini perawat umum, kemudian di sini nama lengkap dan gelarnya ya. PNS. Jadi ini nama beserta gelar, kemudian nama panggilannya, kemudian golongan darahnya silakan isi. Jika tidak tahu kosongi, kalau tidak bisa dikosongi tinggal diketik saja, terserah teman-teman semua. Tapi biasanya teman-teman sudah mengetahui golongan darah teman-teman semua. Kemudian berat badan jangan sampai lupa di sini diisi. 7 alamatnya ya. Jadi alamat lengkap teman-teman semua yang di KTP. Kemudian yang selanjutnya alamat tinggal sekarang. Jika masih sama tinggal teman-teman copy saja. Kemudian nomor KTP teman-teman di sini ya, jangan sampai kelupaan, dan nomor HP. Jadi nomor HP adalah nomor yang paling penting karena memang nanti akan teman-teman akan dihubungi melalui nomor HP yang teman-teman kasihkan di sini ya. Jadi nanti teman-teman akan dihubungi melalui nomor HP yang sudah teman-teman masukkan di sini. Jadi silahkan untuk teliti terlebih dahulu sebelum teman-teman melanjutkan. Kemudian alamat email ya. .com. Kemudian tanggal lahirnya, tempat lahir ya. Kemudian garis miring 10 992. Kemudian agamanya,
kemudian jenis kelamin, pendidikan terakhir S1 ya. Jika teman-teman sudah profesi tetap isinya S1 saja ya. Kemudian nama sekolah ya. Dan jurusannya sesuai dengan teman-teman semua, perawatan. Kemudian biasanya IPK teman-teman semua ya. Jika selanjutnya pengalaman kerja, kalau teman-teman masih fresh graduate tulis aja fresh graduate ya. Jika memiliki pengalaman tinggal teman-teman tulis aja. Kemudian ini ada status perkawinan, kemudian nama ibu ya, kemudian nama istri, selanjutnya anak kosongi saja jika tidak ada. Dan jika teman-teman sudah benar, silakan teliti terlebih dahulu. Jika apabila sudah selesai, silakan teman-teman diteliti terlebih dahulu untuk informasinya ini ya. Jadi kemudian setelah itu kirim saja lowongannya. Nah, otomatis informasi lowongan teman-teman semua sudah direkam atau dikirim ke HRD dari Rumah Sakit Triharsi. Nah, mungkin seperti itu saja untuk mendaftar di Rumah Sakit Triharsi ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumah sakit. Di sini ada Rumah Sakit Aminah ya. Rumah Sakit Aminah sendiri di sini berada di Banyumas, Jawa Tengah ya. Untuk informasinya di sini silakan teman-teman informasinya bisa dilihat di Instagram ya. Tapi di sini saya akan mengajarkan pada teman-teman semua mengenai informasi jika ada kendala dalam pendaftaran. Silakan teman-teman masuk ke websitenya rsiaminah.com ya. Ini ya. Kemudian teman-teman tinggal klik saja yang tanda WA ini ya. Kita pencet ya. Jadi nanti ya kalau ada apa-apa ataupun ada kendala saat mendaftar, teman-teman silahkan langsung mengecat dari nomor HP Rumah Sakit Aminah Sumpiyuh ya. Di sini ya. Nah, di sini otomatis teman-teman akan memulai chat dengan rumah sakitnya ya. Setelah mengetikkan di sini ya, ini ada nomornya. Kalau saya ingin bertanya mengenai, jika teman-teman ingin mengenai lowongan, tinggal saja ketik lowongan kerja di RS Aminah, kemudian teman-teman tinggal kirim saja. Maka nanti otomatis jika nomornya aktif nanti akan dijawab oleh HRD di sana ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini untuk informasinya sendiri silakan teman-teman masuk saja ke website atau di Instagram dari Rumah Sakit Aminah ya. Ini ya, tinggal ketik saja di sini, klik, atau teman-teman tinggal langsung masuk saja ke rsia_amanah.sumpiyuh ya. Maka akan ada tampilan seperti ini. Untuk informasinya di sini bisa kita lihat ya. Kita lihat dulu untuk informasinya. Di sini ada open recruitment atau pembukaan untuk analis laboratorium, perawat, kemudian penata anestesi, radiografer dan rekam medis. Untuk kualifikasi pendidikannya sendiri atau kualifikasinya yaitu surat lamaran, kemudian muslim atau muslimah, usia maksimal 30 tahun, D3 sesuai jurusan, D4 sesuai jurusan, STR yang masih berlaku, KTP, pas foto 4x6 2 lembar, kemudian ijazah, CV atau daftar riwayat hidup, diutamakan memiliki kartu anggota Muhammadiyah, bekerja keras dan mampu berkomunikasi dan baik. Nah, silakan buat teman-teman jika tidak memiliki juga tidak ada salahnya buat melamar. Di sini untuk informasinya silakan teman-teman masuk ke sini ya. Nanti kita akan mengajarkan untuk informasi lowongannya juga. Tinggal kita buka aja di websitenya di ini ya. Ada informasinya. Sebelumnya teman-teman langsung masuk saja ke RSI Amanah Sumpiyuh. Nah, di ini udah ada yang seperti tadi ya. Untuk rekrutmen RSIA Sumpiyuh ini ada alamat email, silakan teman-teman isi, kemudian nama lengkap, kemudian alamat domisili, kemudian jenis kelamin, nomor KTP, kemudian ada tempat lahir dulu, tanggal lahirnya, kemudian nomor telepon, ini yang harus paling utama dan jangan sampai lupa, kemudian status menikah ya. Kita contohkan terlebih dahulu di sini untuk emailnya ya.
dan nama lengkap, udah alamatnya Kaliirang gitu aja ya. Jadi alamat lengkap. Kemudian di sini jenis kelamin, nomor KTP ya. Kemudian tempat lahir. Kemudian tanggal lahir teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai salah untuk tanggal lahirnya. Di ini bisa mencari untuk tahunnya ya. Jadi tahun teman-teman lahir, kemudian bulannya, ya tinggal tanggalnya tanggal berapa, dan nomor HP-nya jangan sampai salah. Ini harus teman-teman teliti ya, harus diperhatikan juga karena memang nanti akan diinfokan lowongannya melalui WA ya. Kemudian status ya, menikah. Kemudian berikutnya ya, untuk informasi berikutnya ini ada pendidikan terakhir, kemudian posisi yang dilamar, kemudian tambahkan ini ijazah, CV dan lainnya digabungkan terlebih dahulu menjadi satu, dan ini ukurannya 1 MB ya. Kemudian sertifikat surat pengalaman kerja jika ada silahkan tambahkan file di sini, dan untuk informasi atau pendaftarannya tinggal teman-teman kirim saja, nanti otomatis akan direkam di HRD RSIA Aminah ya. Mungkin seperti itu saja untuk cara mendaftar di Rumah Sakit Aminah. Semoga informasi ini bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya di sini ada Rumah Sakit Sentra Medika ya, Cibinong. Nah ini kita sebenarnya kita sudah pernah men-share ya kalau tidak salah, tetapi di sini sedang membuka informasi lowongan lagi karena memang kita melihat di Instagramnya juga sedang membuka lowongan, atau teman-teman tinggal menanyakan saja di sini ya untuk informasinya, atau kita lihat dulu di Rumah Sakit Sentra Cibinong ya di sini. Jadi ada informasi, mencari informasi di Instagram ya, RS Sentra Medika Cibinong. Jadi untuk mencari informasi lengkapnya di sini teman-teman, jadi tidak hanya di website tetapi di Instagram juga ya. Jadi untuk informasinya ini sedang membuka juga untuk informasi lowongan ya di sini. Nah untuk lowongannya sendiri kita lihat dulu di sini, yaitu yang pertama ada perawat, ini ada medis dan medis, tapi sebenarnya teman-teman tinggal masuk saja ke website dari Rumah Sakit Cibinong ya, di RS Sentra Medika Cibinong. Nanti ini di centramedikahospital.com ya, tinggal kita klik, nanti akan ada tampilan seperti ini, tinggal teman-teman klik saja yang di karir. Nah nanti di karir ada pilihan medis dan medis, maka teman-teman tinggal klik saja di sini untuk medisnya ya, jika teman-teman membutuhkan yang medis. Jadi kita akan membahas mengenai yang medis saja ya, karena yang non medis ini belum ada untuk informasi lowongannya. Nah yang pertama ada posisi perawat, ini ada lulusan S1 keperawatan, laki-laki perempuan, pendidikan D3 atau 1 memiliki STR yang masih aktif, bersedia ditempatkan di ruang perawatan COVID, memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Posisi yang dokter pelayanan jaminan ya atau akademik, ini lulusan S1 kedokteran, kemudian memiliki STR, memiliki pengalaman di bidang akademik minimal 1 tahun, bersedia join cepat. Kemudian posisi yang selanjutnya ada posisi untuk dokter instalasi HD, ini lulusan S1 dokteran, laki-laki perempuan, memiliki STR aktif, diutamakan minimal 1 tahun pengalaman kerja ya, dan memiliki sertifikat HD fresh graduate, juga diperbolehkan mendaftar. Dan yang selanjutnya ada dokter umum kritikal, lulusan S1 dokteran, memiliki STR dan bersedia membuat SIP, memiliki sertifikat ATLS dan ACLS yang masih aktif, fresh graduate, dipersilakan untuk mendaftar. Nah untuk informasi pendaftarannya sendiri, silakan teman-teman untuk mengirimkan lamaran di HRD di subjek dengan HRD RS Sentra Medika Cibinong.co.id dan subjek lulusan, kemudian posisi yang dilamar gitu ya. Nah mungkin seperti itu saja untuk informasi di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Silakan teman-teman yang masih bingung ataupun masih ingin bertanya, silakan bisa komen di bawah ini ya, di bawah video ini. Nanti kita akan mencoba untuk menjawabnya.
Dan jika teman-teman masih bingung, silakan juga untuk bisa mengunjungi website dari rumah sakit yang kita share tadi. Nah, mungkin itu saja untuk informasi video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya admin lowongan kesehatan, jika ada salah minta maaf, dan saya undur diri. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.